Teman-teman terkasih, saya menyapa semua orang. CEO Proyek Alexei telah terhubung. Hari ini bersama kami Direktur Laboratorium Blockchain Boris Power, CEO Proyek EIVA, dan kami akan berbicara tentang Proyek EIVA. Bagaimana perkembangannya sejak awal pengujian alfa, keberhasilan apa yang telah dicapai, dan rencana apa untuk tahun depan, tunggu Proyek EIVA, dan bagaimana semuanya akan mempengaruhi ekosistem DJU. Salam Boris. Приветствую, Борис. Добрый вечер. Вот, собственно, с большим удовольствием поймали тебя. Selamat malam. Да, и записываем это интервью. Давай начнем Sebenarnya dengan senang hati kami bertemu dengan Anda di kota Novosibirsk dan kami merekam wawancara ini. Mari kita mulai dengan pengujian alfa. Pada tanggal 8 September ia diluncurkan dan hari ini kami memiliki meridian bulan Desember dan banyak waktu telah berlalu. Sejumlah besar pengguna mengambil bagian dalamnya komunitas. Sampai sejauh yang saya mengerti sekitar 140.000 orang di jejaring sosial. Mari kita coba bicara tentang bagaimana pengujian alfa mendorong proyek. Bagaimana itu memungkinkan untuk menemukan beberapa fitur dan poin teknis. Secara umum, apa yang dimaksud dengan pengujian alfa dalam proyek EIVA? Pengujian alfa pada dasarnya adalah proses multi-tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari pengguna tentang produk serta memperbaikinya. Kami telah memperbaiki fungsionalitasnya sejak peluncuran uji alfa. Misalnya di awal tugas pertama saat di peluncuran, kami menggunakan 2 dompet untuk bekerja dengan operasi cross-chain. Artinya, perlu memasang 2 atau 3 dompet dan kami segera menyadari bahwa ini tidak nyaman bagi pengguna dan bagi pengguna seluler. Ini merupakan mimpi buruk dari desktop, entah bagaimana bekerja dari komputer, tetapi dari seluler itu sulit dilakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa telah diberikan instruksi terperinci, mereka masih mengerti bahwa itu tidak realistis dan tidak nyaman bagi pengguna biasa. Dan kami benar-benar sampai pada kesimpulan bahwa perlu untuk mengulang dan tugas selanjutnya di sana pada tahap tertentu kami menyesuaikan, membuat ulang fungsionalitas dan semua case yang kami miliki, semua tugas diselesaikan dalam 1 dompet. Selain itu, kami belajar lebih banyak tentang kekhasan operasi blockchain karena jaringan relay yang digunakan dalam alpha terhubung ke semua blockchain yang kami tambahkan. Dalam kondisi yang kurang lebih nyata, kami memahami masalah apa yang ada dengan node ini karena pada kenyataannya selain relay itu sendiri, jika node dari blockchain ini yang kami install sendiri dan gunakan untuk terhubung ke mereka masing-masing dan kapan mereka terjatuh dalam arah ini. Misalnya node Polygon down rusak, berhenti berfungsi dengan benar. Saat ini tugas Ethereum Polygon tidak berfungsi. Dan ini adalah proses besar yang terpisah untuk mendebak konfigurasi semua ini, pemantauan dan sebagainya. Artinya kami mendebak apa yang disebut DevOps. Ada orang-orang khusus yang memantau semua jenis layanan informasi, mengkonfigurasi dan sebagainya. Otomatisasi proses ini harus disesuaikan dan kami berhasil melakukannya. Dan sekarang versi mainnet siap digunakan dan kami akan mulai melakukannya dalam waktu dekat. Ini diperlukan agar tidak memaksakan pemegang node jaringan relay EIVA bahwa mereka masih perlu menaikkan yield blockchain mereka pada semua blockchain yang ditentukan. Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, dan sebagainya. Sebuah node pada dasarnya membutuhkan server yang cukup kuat dan mengurus dirinya sendiri, bahkan memperbarui pada waktu yang tepat dan seterusnya. Selain itu, ini bukan semacam sentralisasi. Siapapun dapat terhubung ke node manapun. Kami hanya menyederhanakan hidup bagi mereka yang akan melayani jaringan relay ini, menyediakan node mereka dan redundansi. Ya, setidaknya 2 atau 3 node akan disimpan untuk setiap blockchain dan untuk mainnet dan untuk testnet. Ini adalah beban yang cukup besar dari server yang sudah digunakan untuk ini. Dan selain itu, ya saya tidak berbicara tentang semua jenis perlengkapan visual kecil yang diperbaiki terus di atas, yang muka juga diperbaiki. Ada elemen stepper di mana tindakan diambil secara otomatis dan pengguna dapat melihat langkah apa yang diambil. Kami telah meningkatkan dan memperbaikinya, yaitu di suatu tempat deskripsi dan mekanik berinteraksi dengan dompet.
Kami memiliki sprint pendek mingguan, dan setiap minggu kami membersihkan berapa banyak bug baru yang dikirim oleh penguji kami. Mereka menemukan diri mereka sendiri. Kami juga memiliki penguji internal yang menguji semua yang sedang dikembangkan, dan selain itu perlu dicatat bahwa pengujian masih merupakan instrumen pemasaran sejak awal karena kami menambahkan program referral di sana. Artinya ini adalah cara untuk mempopulerkan proyek, karena jika ada influencer, misalnya seseorang yang misalnya memiliki beberapa ratus ribu pelanggan di YouTube atau Telegram, dia dapat menulis tentang pengujian kami, memberitahu kami tentang apa yang akan menjadi airdrop, apa yang akan menjadi token NFT, dan pengguna yang berlangganan padanya akan mengetahuinya dan mengikuti tautan rujukannya, mulai melakukan tugas, dan dari tugas yang telah mereka selesaikan, dia akan menerima persentase bunga kecil. Terdapat program referral 532 dari 3 level. Ini bekerja dengan sangat baik. Beginilah cara kami membangun basis Polandia kami tanpa menginvestasikan biaya besar apapun dalam pemasaran, karena ini adalah topik virus itu sendiri. Karena orang ingin menghasilkan uang, orang menyukai hadiah. Sebenarnya cryptocurrency sangat diminati, distribusi token atau koin gratis. Pada suatu waktu Ethereum pernah dibagikan secara distribusi secara gratis. Ada forum Bitcoin Talk dan ada giveaway. Ketika Ethereum diluncurkan pada tahun 2017, Anda bisa mendapatkan beberapa Ether secara gratis di sana, dan setiap Ether hari ini berharga sekitar $4.300. Dengan demikian, penyebaran ini sangat diterima, dan mekanisme penyebaran informasi yang sebenarnya diletakkan tepat di dalam bot. Selain itu, ada juga konsep dan pemahaman seperti itu, sehingga ada fenomena yang disebut social mining. Sejumlah proyek secara aktif mengimplementasikan dan menggunakannya dalam dirinya sendiri. Apa artinya? Yaitu ketika sebuah proyek memiliki komunitas yang termotivasi untuk melakukan beberapa tindakan dan menerima imbalan yang sesuai, imbalan baik dari proyek ini maupun dari proyek mitra, dan oleh karena itu pada kenyataannya kami membuat yang ini disebut mining sosial, dan bot ini adalah instrumen untuk berinteraksi dengan pengguna, karena kita dapat mengelompokkan audiens, kita dapat melakukan polling, mengetahui siapa pengguna, kita dapat mengirim pesan kepada orang-orang misalnya sesuai dengan beberapa kriteria. Kami sedang membuat bot label putih berdasarkan bot kami. Artinya ini adalah fungsi yang sama yang dapat kami sediakan dengan proyek mitra lain, tetapi mereka meletakkan logo mereka di atasnya. Ya, ini adalah bot lain, bot di Telegram, tetapi dengan fungsi yang sama. Pada saat yang sama, basis data pengguna digabungkan dan basis data kami diisi ulang. Selain itu, ada mekanik lainnya. Kami sekarang secara aktif bernegosiasi terutama dengan proyek NFT dan GameFi untuk mengumpulkan kumpulan proyek yang memungkinkan kami membuat koleksi EVA NFT untuk distribusi, di mana akan ada NFT nyata yang sudah digunakan dalam proyek kerja. Bagi mereka, mekanik mitra bisa menjadi hanya tugas yang juga akan ditempatkan di bot EVA sebagai tugas tambahan, di mana tugas tambahan dapat diperoleh. Idenya adalah bahwa gerakan ini harus konstan. Kami berencana untuk melanjutkannya. Dengan demikian ada proyek yang sukses, misalnya pembuat DAO yang dimulai dan kemudian berubah menjadi launchpad yang hanya melakukan penjualan proyek pada tahap awal dan memungkinkan orang untuk membeli token seharga $100 dan membuatnya misalnya 5 kali lipat. Tapi mereka memiliki portal di mana mereka bisa melakukannya. Artinya sebenarnya bot Telegram kami melakukan hal itu. Ini adalah instrumen kami, argumen kami untuk bermitra dengan proyek baru. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi di BizDev, pengembangan bisnis selain pengumpulan data, tetapi BizDev adalah menjalin kemitraan dengan proyek lain, dan kami sekarang bersedia berkomunikasi dengan proyek yang memiliki audiens 150.000 pengguna, baik dengan skala yang sama, berkomunikasi dengan audiens yang sama, dan siap untuk kolaborasi.
Artinya mereka siap membuat koleksi NFT sendiri untuk kami karena kami akan melakukan pemasaran bersama dengan mereka. Audiens mereka belajar tentang kami dan sebaliknya. Dan proyek keuangan misalnya memiliki volume komunitas dengan 3 hingga 4 kali lebih sedikit, mereka siap bekerja sama dengan kami dengan persyaratan kami. Saya belum akan saya tidak akan menyebutkan nama-nama untuk agar tidak spoil, tetapi secara umum sudah ada di NFT dan GameFi. Kami sudah memiliki cukup banyak pertemuan menarik dan sudah garis besar mitra ini sedang dibentuk. Saya belum akan mengungkapkannya. Mari kita coba membuat ini lebih gampang, lebih sederhana. Katakan misalnya Anda sebagai CEO ProGeva, ini adalah pengujian alfa, 4 bulan telah berlalu sejak peluncuran. Bagaimana Anda menilai apakah proyek ini sukses atau tidak? Saya pikir itu berjalan dengan baik, berhasil. Selama waktu ini kami telah menambahkan sejumlah blockchain dan pada prinsipnya program fungsional atau maksimal yang ada di kepala saya pikir kami cocok dengannya. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa tim sudah memiliki keputusan ini, bahwa kami akan memperpanjang pengujian setidaknya untuk bulan Januari. Karena kami ingin orang menguji Solana dengan baik. Solana berjalan, tapi sudah hampir selesai Solananya, dan kami hanya berpikir bahwa jika kami meluncurkan tugas dengan Solana pada akhir bulan Desember, itu adalah tahun baru. Seseorang akan segera merayakan Natal dan orang-orang akan memiliki sedikit waktu untuk mengujinya. Karena itu pada Januari kami pasti akan memperpanjang waktu pengujian. Menguji antarmuka ini kemungkinan besar akan beralih ke pengujian jaringan relay yang kami kembangkan, yaitu blockchain kami yang merupakan versi pertama dari jaringan relay EVA. Sudah secara publik kami akan membiarkan orang menyebarkan node. Ini adalah penawaran untuk audiens yang berbeda, tetapi rencananya kira-kira kurang lebih seperti itu. Pengujian telah berhasil dan kami akan segera menambahkan fungsionalitas dan pagas. Artinya saat itulah dalam tugas-tugas biasa sekarang pengguna dari faucet kami menerima misalnya jumlah tertentu dari Ethereum, BNB, dan sebagainya untuk melakukan transaksi. Kami meluncurkan fungsionalitas ketika mereka tidak perlu membayar bensin seperti yang kami bicarakan. Ketika mereka melakukan transaksi, mereka hanya memiliki token yang mereka kirim, dan saya harus membayar dengan Ethereum, BNB, AVAX, atau sebagainya. Kami telah menerapkan fungsi ini, yaitu segera tugas ini sudah ada di sana, dan Huobi berjalan sesuai. Dengan itu, di sini kita memiliki Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Huobi, dan terakhir adalah Solana sebagai bagian dari pengujian alpha. Ini adalah kesimpulan yang sangat menginspirasi tentang pengujian alpha. Anda telah membahas topik kemitraan dengan berbagai proyek, dan pada kenyataannya saya tahu bahwa EVA telah menerima beberapa penghargaan. Mari kita bicara tentang hal ini. Kami memiliki beberapa penghargaan yang telah diterima. Ada aplikasi yang sedang dipertimbangkan. Mari beritahu kami ada apa itu grant dan siapa yang memberikannya kepada kami, yaitu penghargaan, dan apa fungsinya untuk EVA secara umum. Lihat di sini arah bisnis kami, arah mitra itu mencakup komponen yang berbeda. Artinya bekerja pada proyek mitra misalnya di bagian NFT, GameFi, dan sebagainya, tetapi ada pekerjaan di ekosistem blockchain. Kami telah membuat daftar yang paling menarik, dan kami di blockchain. Banyak mitra bertanya di blockchain mana token EVA akan digunakan, blockchain mana yang akan digunakan untuk farming, dan seterusnya. Saya akan memberitahu Anda tentang ini nanti. Intinya adalah pada kenyataannya ada banyak blockchain yang sesuai menurut kriteria teknis, tetapi untuk memutuskan lebih baik memilih blockchain yang akan mendukung dan mempromosikan Anda, karena setiap ekosistem blockchain pertama-tama
digunakan oleh orang-orang. Semakin sukses sebuah blockchain, semakin banyak komunitas yang dimiliki. Dan karenanya ada blockchain yang siap mengumumkan kemitraan dengan kami di sana, siap untuk berpartisipasi dalam hackathon kami, menjadi sponsor, anggota, juri, dan sebagainya, dan juga memberikan penghargaan. Jadi kami mengidentifikasi blockchain tertentu yang memiliki program terbuka untuk penghargaan dan hackathon, menulis surat kepada mereka. Mereka memiliki formulir sendiri di sana untuk diisi, dan karenanya berapa banyak dari mereka yang menjawab. Saat ini kami memiliki penghargaan yang dikonfirmasi dari Algorand, Harmony One, dan kami juga mendiskusikan detailnya secara praktis. Kami telah menyelesaikannya. CoinEx ini adalah blockchain yang sangat kecil. Pertanyaannya adalah tentang apa itu yang memiliki program terbuka untuk penghargaan dan hackathon. Menulis surat kepada mereka. Mereka memiliki formulir sendiri di sana. Dan karenanya berapa banyak dari mereka yang menjawab. Saat ini kami memiliki penghargaan yang dikonfirmasi dari Algorand, Harmony One, dan kami juga mendiskusikan detailnya secara secara praktis kami telah menyelesaikannya. CoinEx ini adalah blockchain yang sangat kecil. Pertanyaannya adalah tentang apa itu. Iya, saya akan jelaskan. Di balik setiap blockchain, setiap ekosistem blockchain ada organisasi yang disebut fund. Ini sebagai suatu peraturan dilakukan sebagai organisasi nirlaba, organisasi terdesentralisasi yang mendistribusikan dana untuk pengembangan blockchain ini yang diterimanya dari beberapa investor dari dananya, dan atas kebijaksanaannya sendiri mendistribusikannya untuk pengembangan strategis ekosistem ini. Oleh karena itu, biasanya dilakukan agar ada semacam fond modal ventura besar. Mereka memberikan uang ekosistem blockchain untuk pengembangan, untuk investasi awal, dan sebagian dari uang ini pada akhirnya digunakan untuk pengembangan ekosistem. Untuk penghargaan, apa itu penghargaan? Penghargaan adalah di pihak kami kewajiban itu untuk membuat fungsi tertentu dalam ekosistem blockchain. Dan apa artinya bagi kami? Misalkan kami sudah merencanakan bahwa blockchain ini menarik bagi kami, bahwa kami akan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem kami. Jadi jika kami melakukannya dan kami masih dibayar untuk itu, artinya ada roadmap-nya, itu jaminan titik referensi tertentu yang kami lakukan terlebih dahulu, lalu kami melakukannya, melakukan itu. Jumlah ini dengan Algorand adalah $95,000. Itu dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi ketika kami mengirimkan mereka fungsionalitas tertentu, dokumentasi kontrak, semuanya berfungsi. Ada prosedur tertentu bagaimana mengatur semua ini. Mereka memeriksa, lalu mereka mengirimkan uangnya, kemudian tahap selanjutnya, dan seterusnya. Dalam hal kompleksitas, integrasi Algorand hampir sama dengan Solana kedua. Artinya ini bukan jaringan yang kompatibel dengan EVM, bukan Ethereum, dan semuanya berbeda di sana. Dan karenanya kemungkinan besar ini adalah proyek besar yang dapat memakan waktu 2-3 bulan, mungkin lebih. Artinya dengan melakukan ini sebenarnya jika kita berbicara tentang Harmony One, ini adalah blockchain yang sebenarnya merupakan versi yang diperbaiki dari Ether. Sudah ada sharding, ada banyak kali yang menarik, ada blok dan transaksi sangat murah yang diselesaikan setiap 2 detik. Dan karenanya mereka mengalokasikan kami sejumlah besar $50,000, dan jauh lebih mudah bagi kami untuk mengintegrasikannya. Pada kenyataannya pada level itu mudah untuk membuatnya, sehingga ada jembatan lain di beberapa blockchain. Itu tidak sulit. Nah, yang paling menarik adalah kita memiliki 2 komponen penting lagi saat memasuki mainnet. Kami perlu memilih jaringan di mana token EVA utama akan diluncurkan, dan yang disebut token tata kelola. Artinya ini adalah kontrak DAO yang akan menjadi kontrak manajemen dan kontrak yang akan
memegang janji dari relay jaringan relay EVA. Penting bagi kami untuk memilih jaringan ini, dan selain itu ada juga entitas kedua seperti yang kami sebut untuk diri kami sendiri. Rantai hub adalah blockchain di mana hub likuiditas dengan aset sintetis akan ditempatkan. Ini adalah produk yang akan kami tampilkan di mainnet. Artinya agregat sebenarnya kami akan berada dalam satu blockchain dengan cepat dan mudah mengumpulkan aset dari berbagai blockchain, dan dengan bantuannya menukarkan mereka juga. Artinya masuk ke sini, keluar dari sana. Bagaimana? Misalnya, karenanya sekarang penting bagi kami untuk memilih opsi yang paling menguntungkan bagi kami di antara semua yang ditawarkan. Sekarang kami membuat semacam corong. Beberapa blockchain akan masuk dan kami mencari di sana, tetapi kami memiliki 10 untuk Anda di sana, 3 dari kami, dan kami terus berkomunikasi dengan yang paling menarik. Beberapa di antaranya bisa disejajarkan karena pembangunannya bukan sebenarnya kita tidak bisa memikul terlalu banyak kewajiban sekaligus. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kewajiban di semua bidang. Di sini sesuatu seperti ini. Artinya kami sekarang masih bernegosiasi dengan blockchain Near. Kami ingin mereka sukses, tetapi setidaknya sekarang sudah ada beberapa arahan khusus. Ada juga CoinEx. CoinEx kami tampaknya tidak mempertimbangkan bahwa kami akan menempatkan beberapa fungsi yang serius. Kami hanya mengintegrasikannya sehingga data dapat dikirim ke arah ini dan seterusnya. CoinEx sebenarnya adalah salah satu bursa secara konvensional, salah satu bursa terpusat di suatu tempat sekitar 2 atau 3, yaitu di bawah Binance, dan mereka hanya dengan analogi dengan Binance membuat blockchain mereka sendiri, rantai CoinEx. Sebenarnya begitulah arah dan sistem hibah BizDev. Penghargaan BizDev ini bekerja dan membuahkan hasil. Yang penting yang saya belum mengatakan bahwa sebenarnya kami akan menggunakan ini sebagai tentu saja karena ketika Anda berkomunikasi dengan fund modal venture, dan secara paralel kami masih berkomunikasi dengan fund modal venture, ketika Anda memberitahu mereka apa, dan mereka sering tidak suka mempelajari detail teknis, tetapi ketika mereka mendengar bahwa seseorang misalnya berwenang di sana, misalnya Algorand, unicorn, ya itu adalah blockchain itu sendiri dengan kapitalisasi miliaran dolar. Harmony One juga merupakan unicorn. Sebenarnya ini bukan blockchain yang tidak dikenal. Mereka sendiri mengumpulkan ratusan juta dolar di sana, jika tidak bawa beberapa miliar. Oleh karena itu, ketika orang-orang seperti itu memberi Anda penipuan, ini sebenarnya dapat dianggap sebagai semacam proyek investasi pasif, karena sama seperti langkah pertama, di sini kami akan memberi Anda sedikit, kami akan melakukan sesuatu, dan kemudian oleh karena itu masing-masing fund blockchain itu sudah memiliki dana mitra yang berinvestasi di seluruh ekosistem ini. Mereka melihat, tapi proyek telah muncul dan di sana mereka sudah bisa keluar dan menawarkan investasi. Misalnya dapat dilakukan dari penilaian yang berbeda. Oleh karena itu ini sama dengan hackathon. Artinya Anda dapat mengembangkan sesuatu di sana, dan agar tidak ada yang mengetahuinya atau Anda dapat datang dan menunjukkannya kepada komunitas dunia, sehingga dan dengan demikian menarik perhatian kepada diri Anda sendiri secara gratis tanpa biaya pemasaran yang besar. Ini adalah pengembangan, dan di dunia startup IT ini cara kerjanya seperti ini. Artinya itu seperti semacam lift yang bisa digunakan, dan kami berencana untuk menggunakannya dalam negosiasi dengan fund, dan kami sudah menggunakannya dalam negosiasi. Bagus, semua informasi ini sangat menginspirasi. Sebenarnya saya menyarankan semua orang mempelajarinya secara terpisah dan mendengarkan wawancara. Dan seperti yang selalu saya katakan, mereka mendengar kata-kata asing, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang menarik, mempelajari lebih lanjut dan meningkatkan keterampilan mereka. Boris merupakan
lah orang yang penting. Mungkin ini adalah yang terakhir untuk wawancara kami. Ada rencana untuk tahun depan, jadi saya pikir sekarang juga bermanfaat tentang mainnet, bagaimana Anda perspektif Anda untuk masa depan, tahun depan. Nah, jika seperti yang adalah mungkin untuk melanjutkan, dan ada program maksimum, ada program minimum, ada program tentang efisiensi hasilnya. Oleh karena itu ada banyak faktor. Semuanya berubah dengan cepat, dan jika kita memahami bahwa pasar telah berubah secara dramatis, kita dapat mengubah strategi. Tapi seperti yang bisa saya lihat dari poin hari ini, pada kuartal pertama kami meluncurkan pengujian jaringan Relay EVA, membiarkan orang menempatkan node di testnet terlebih dahulu. Untuk beberapa waktu kami telah menjalankan testnet ini, menonton, memperbaiki, kemudian kami akan mengadakannya. Bahkan kemungkinan besar pada bulan Desember akan dimulai dengan pada bulan Januari, dan mungkin selanjutnya kami akan melakukan beberapa pra penjualan bagi mereka yang ingin membeli node. Pada tahap awal itu lebih murah daripada biaya di pasar dengan kunci. Nantinya artinya mereka memiliki cukup token untuk menjalankan node. Kemudian oleh karena itu kami berencana untuk merilis mainnet dari fungsi yang kami miliki saat ini. Ini adalah kumpulan Gross Chain Uniswap V2, di mana 2 set dalam kumpulan dalam pool dari blockchain yang berbeda dapat ditukar, dan kami akan melalui audit keamanan di sana, dan fungsionalitasnya akan tersedia. Kami berencana untuk menawarkan fungsionalitas ini untuk proyek lain, karena kumpulan ini harus memiliki farming yang baik agar memiliki banyak likuiditas. Ini adalah proyek GameFi dan NFT. Mereka adalah farming. Ini adalah proyek farming yang menggelorkan macam token, meluncurkan semacam token untuk menyediakan likuiditas ke beberapa bursa. Dan pada kenyataannya kami menawarkan kepada mereka milik kami, mereka akan memberi pengguna hadiah DEX kami dengan token mereka, dan farming token kami akan berada pada fungsi yang berbeda, yang sekali lagi kami rencanakan untuk diluncurkan dan didemonstrasikan pada kuartal pertama atau kedua. Solusi revolusioner di bidang bridge untuk bekerja dengan likuiditas. Kami menggunakan rantai hub tertentu. Saya akan berusaha untuk menjelaskannya. Masalah sekarang yang dihadapi semua bridge adalah bahwa aset dipindahkan ketika aset sintetis dibuat dari satu blockchain ke blockchain lainnya, kemudian harus dipasangkan dengan aset asli dengan cara one-to-one yang sama sehingga dapat diubah karena pengguna ingin menerima aset asli. Dan ketika kami mengambil bahwa misalnya kami memiliki lusinan aset seperti itu, dan lusinan blockchain kami mendapatkan kombinasi, jumlah besar kombinasi, dan banyak dari pool ini sedang dibuat, di mana Anda perlu menetapkan likuiditas dengan likuiditas nyata. Ya, kumpulkan stablecoin ya sama, ada banyak jenis stablecoin yang berbeda, ada banyak blockchain. Akibatnya di masing-masing kumpulan ini sangat sedikit likuiditas, dan sekarang ada solusi di pasar, mereka bekerja. Apa yang kami tawarkan, kami mengusulkan untuk menggabungkan likuiditas ini sebagai hasil ke dalam satu kumpulan. Nah, jika Anda tidak masuk jika tidak mempelajari hal teknis secara mendalam, ternyata dari setiap blockchain berbagai jenis stablecoin masuk ke sana. Mereka digabungkan dengan prinsip bahwa beberapa nilai berasal dari blockchain ini. Menggabungkan nilai ini dari setiap blockchain itu sendiri adalah stablecoin yang didukung oleh semua stablecoin lain yang dimasukkan ke dalam blockchain asli. Jadi kami mengumpulkan dari setiap blockchain, dan
Ketika saya memiliki aset sintetis, saya tidak perlu memasangkannya dengan aset asli. Mereka hanya menawar satu sama lain. Pengguna mendapatkan aset asli di setiap blockchain, yaitu misalnya USDT di Ethereum, USDC di Solana, dan kemudian ada yang ingin menukarkan USDT dari Ether ke USDC dari Solana, dan di sini kita tidak perlu lagi USDT, USDC. Kami hanya menghubungkan mereka secara langsung menggunakan hub chain yang sama dan jumlah pengetahuan teknis yang membuat pengalaman pengguna ini menjadi sederhana. Jadi nilai agregat ini, misalnya stablecoin, dapat direpresentasikan sebagai satu aset. Nah, bagi mereka yang sedikit mengerti, maka ini adalah token LP, token pool, likuiditas agregat, yang juga merupakan dolar. Jika kita berbicara tentang stablecoin, dan aset ini adalah aset meta, sebuah meta stablecoin yang dapat dipindahkan terlebih dahulu secara gratis. Ia berpindah di antara semua blockchain dan dapat diubah menjadi stablecoin apapun di salah satu blockchain yang tersedia. Ini adalah peluncuran percontohan dari fungsi ini. Kami berencana untuk melakukannya pada kuartal pertama atau kedua dan mendemonstrasikannya ke seluruh komunitas kripto. Selain itu, metode ini juga memungkinkan Anda memperoleh penghasilan bagi mereka yang mengalokasikan likuiditas ke farming ini, dan juga memberikan probabilitas yang stabil. Artinya, metode yang kami usulkan difokuskan pada penyedia likuiditas yang ingin membawa $1 juta dalam stablecoin, menempatkan dan menerima dana mereka misalnya 20 per tahun di pasar pada tahap pertama. Kemungkinan besar akan ada lebih banyak. Dan ini mekanik yang berbeda. Ini adalah kami akan memiliki fungsi seperti itu, dan kami masih akan menawarkannya ke proyek mitra. Ada satu arah lagi, apa yang akan terjadi? Akan ada airdrop yang kami janjikan dengan token kami, dan kami sedang bekerja untuk membuat koleksi token NFT untuk EVA. Dan tentu saja proyek-proyek ini mengintegrasikan beberapa jenis fungsi EVA. Dan pada prinsipnya kami memiliki peta jalan. Di sana beberapa kami akan membuat bridge NFT, yaitu untuk token NFT. Dan karena kami banyak berkomunikasi dengan proyek GameFi dan NFT, mereka menanyakan hal itu kepada kami, dan mungkin kami akan memprioritaskan bridge NFT ini di depan peta jalan. Tentu akan ada penjualan publik dan kami akan meluncurkan farming. Apalagi yang harus ditambahkan, tentu kami akan membangun komunitas karena berbagai integrasi mitra ini. Dan jika kita berbicara lebih banyak tentang perspektif yang lebih jauh, maka ada pemahaman dalam rencana bahwa memiliki bridge Oracle yang terdesentralisasi. Anda juga dapat memasangnya dan mengikuti model chain misalnya. Pada awalnya jaringan Oracle kami akan menyediakan satu layanan. Ini pada dasarnya adalah transfer cross chain yang akan dibayar dengan token EVA. Dan kemudian kita dapat memperluas, kami dapat memperluas fungsionalitas node ini dan membuatnya sehingga kami dapat menyediakan data hari ini dan price feeds yang dimiliki Chainlink sendiri. Semua game di blockchain mereka dibangun, mereka membutuhkan sumber keacakan yang tidak ada di blockchain, dan Oracle eksternal ini seperti Chainlink memberi mereka informasi ini untuk mendapatkan uang untuk setiap panggilan. Di Chainlink mereka biasanya membayar $40 untuk satu panggilan, dan untuk panggilan reguler price feeds di sana juga $2-3. Oleh karena itu tugas kami adalah untuk jaringan
Oracle untuk mulai memproses jumlah permintaan maksimum karena kami akan mendapatkan uang untuk setiap pemain. Oleh karena itu kami akan mengadakan hackathon. Penting juga untuk mengadakan bahwa hackathon kemungkinan besar akan menjadi kuartal pertama. Kami sedang berkomunikasi dengan banyak ekosistem blockchain tentang ini. Ada Polygon, Huobi, OKX, dan kami mempunyai rencana besar ya untuk mengadakan hackathon. Terima kasih banyak kepada Paris. Saya sebenarnya tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Saya mengundang semua orang untuk mendistribusikan, memberitahu, membagikan wawancara ini dan mengambil bagian dalam pengujian EVA, membeli sekuritas ekosistem GGU, dan memperluas, meningkatkan tahap literasi mereka dalam teknologi modern ini dan menghasilkan banyak yang keuntungan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di dunia kripto.